Hari ini kita mau baca firman Tuhan terdapat di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Berkatilah kami dan lindungi kami dan jagalah kami, supaya kami semuanya bisa sungguh disegarkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, sebagai seorang manusia, tiap hari kita kerja, segala rutinitas yang kita jalani setiap hari rentan mendatangkan kejenuhan. Kita kadang-kadang merasakan jenuh. Ya, ada kalanya dalam beberapa kesempatan kita juga merasa bosan dengan hidup dan segala kesibukannya, misalnya dalam pekerjaan dan hubungan. Kita mulai rentan. Kita mulai kayaknya sih aku nggak tahu hidup saya ini mau kemana gitu loh. Dan kenapa ya saya pagi bangun kerja, pulang istirahat, tiap hari kayak gitu. Bosan hidup saya. Aku mau selesaikan hidup saya. Aku mau bunuh diri. Apa sekarang ada pandemi ini, kita punya pekerjaan, ya kita punya tekanan bisnis, tekanan keluarga, anak-anak, kita mau putus hubungan, kita mau menyerah. Saudara sekalian, marilah ingat ayat di atas. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah janji Tuhan. Pastor kita Brother White pernah mengatakan, amin, you need just to go away, just to relax and do nothing. Di kamu harus mau ambil satu dua hari off, nggak kerja apa-apa. Nah, hari ini saya baru sadar ngomong ambil doa itu berarti sekali yang benar. Kita butuh pergi untuk hanya diam sendiri. Saudara sekalian, ingat, kita kalau sudah mulai bosan, jangan kita kritik gereja, kritik saudara seiman, cari kesalahan pendeta, cari kesalahan full timer, cari kesalahan saudara seiman. Jangan. Marilah kita kembali kepada Tuhan. Kita relax, kita dengar lagu rohani, kita puji Dia, kita berpikir kebaikan gereja, kebaikan Tuhan Yesus, bahwa Dia berkati kita berlimpah-limpah. Sekarang ada masalah, mari kita ingat, Tuhan, kemungkinan masalah ini akan menjadikan aku lebih dewasa. Ubahlah aku, bentuklah aku, berikan aku hikmat Tuhan. Nah, jangan kita menyerah. Bahkan dalam hal melayani Tuhan juga pasti pernah merasa jenuh dalam pelayanan. Aduh, kok saya terus sih, yang lain semuanya gak mau melayanin. Saya sering mengatakan kepada anak muda, jangan kita compare and compete dengan saudara seiman kita. Dia lebih kaya, kerjanya lebih maju, usahanya lebih maju, dia lebih banyak uang. Jangan. Kita melayani Tuhan, melayanin. Kita hidup bukan buat dilihat oleh orang, tapi kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Namun itu bukan alasan untuk kita lari dari kenyataan, dari tugas-tugas hubungan dan dari pelayanan. Jangan kita karena Tuhan kenapa sih gak berkati saya gak mau melayani lagi dah. Saya jadi backup singer, saya jadi WL, saya gak mau lagi, saya gak mau jadi connect group lagi, saya gak mau lagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak memberkati saya. Jangan kita compare dengan orang lain, dengan saudara seiman. Melayani Tuhan itu untuk menyenangkan Tuhan, bukan manusia. Tanpa disadari sering kita larut dengan kesibukan yang ada sehingga menyebabkan kita merasa lelah dan jenuh. Kita lari dari kenyataan, ya, sibuk sendiri. Kita perlu kadang-kadang istirahat dan memulihkan kekuatan dengan mengisi kembali semangat dan mengambil pelajaran dari kesalahan dan keberhasilan yang terjadi, sehingga akhirnya kita bisa memantapkan hati dan mental untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Jadi kadang-kadang ada orang pergi liburan, very good, excellent. Tapi satu lagi saya mau katakan, dimanapun kita pergi, setiap hari, biarlah puji-pujian, lagu rohani, firman Tuhan mendampingi kita. Saudara sekalian, Tuhan memelihara
hidup kita dan memberi waktu untuk bekerja dan untuk beristirahat, ya bukan? Kita manusia kadang kurang menyadari hal ini. Kita merasa harus berjuang sendiri, memaksakan diri hingga merasa lelah dan bosan. Ingat, saat merasa jenuh, datanglah pada Tuhan agar kita mendapatkan penyegaran. Selain itu, kita juga membutuhkan variasi, hal yang baru dan mungkin yang tidak pernah kita lakukan sama sekali. Pergilah ke tempat yang baru, bertemu orang-orang baru, cobalah hal baru dengan pengalaman yang baru, dan hargailah hidup dan segala pemberian Tuhan. Ya, kita kadang-kadang ngobrol sama orang baru, orang yang kita baru kenal, saudara seiman kita merasakan sungguh dikuat. Apapun yang terjadi, jangan kita katakan, Tuhan, enough is enough, saya mau quit, nggak mau melayani Tuhan lagi. Jangan. Apapun kamu boleh tinggalkan, tapi jangan tinggalkan pelayanan. Saya mau ulangin, apapun kamu boleh tinggalkan di dunia ini, tapi jangan kamu tinggalkan pelayanan. Kalau kamu masih ada kesempatan melayani Tuhan, layanilah dengan sukacita. Jangan kita tinggalkan, okay, somebody can do it, I nggak mau do it. Jangan. Ingat saudara sekalian, kalau Tuhan masih mau memakai kita melayani Dia, itu adalah suatu berkat. Saya sedih orang yang sudah begitu talented ya untuk bisa melayani Tuhan dan tinggalkan. Jangan panggil aku pastor lagi. Jangan sebut aku ini penginjil lagi. Jangan bilang aku ini penantua lagi. Jangan sebut aku ini kakak rohani kamu lagi. Saya sudah tidak ada titel semuanya ini lagi. Saya sudah jadi seorang pengusaha. Sedih saya. Saya sudah jadi seorang profesional. Kalau agama itu tidak ada urusan dengan saya lagi. Orang seperti begini sungguh menyedihkan. Saudara sekalian, kita bisa untung ratusan juta, miliaran, puluhan miliar. Tetapi tidak ada satu hal pun yang lebih berarti kita memenangkan satu jiwa. Hari ini, saudara sekalian, marilah kita semangat kita melayani Tuhan. Kalau Tuhan masih mau pakai kita katakan thank you Lord. Apa yang aku bisa lakukan? Jadi rekaman, jadi penyapu gereja, ya kolektor, telepon jemaat, telepon saudara seiman. Lama gak ketemu, kamu ikut Zoom ya? Kok lama gak mau ikut doa pagi ya? Itu juga suatu pelayanan. Jadi bukan pelayanan harus mau jadi pendeta seperti Pastor Amin. Tidak. Kamu jangan kiranya kita jadi pastor itu enak. Kadang-kadang saya takut. Takut apa? Waktu saya ketemu dengan Tuhan akan tanya, Amin Lee, apakah Anda menjadi pastor yang baik? Waduh, saya gak berani bilang saya baik loh. Saya takut. Saudara sekalian, marilah kita ingat, kita yang letih lesu, datang kepada Dia. Datang kepada Dia yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan keleganan kepadamu. Tuhan, aku butuh bantuan Engkau. Aku gak bisa menjalani hidup ini tanpa Engkau. Cinta Dia. Datang kepada Dia. Dia pasti akan berkati kita. Jangan biarkan kejenuhan menguasai dirimu. Datanglah kepada Tuhan Yesus agar menemukan pemulihan dan kesegaran yang baru. Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terus berjuang dan Tuhan pasti akan memberkati, mengasihi Anda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Terima kasih Tuhan atas semangat yang Engkau berikan buat kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa kemenangan milik kami karena Engkau telah menang atas segalanya. Engkau adalah Juru Selamat dan Engkau adalah Raja di atas segala. Sujud di altarnya, ku